Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kafianto Hidayat akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran lemari pintar. Pertama-tama yaitu tahap pertama, tahap pembuatan lemari, yaitu diawali dengan menyiapkan bahan dan alat, yaitu dari triplek, kayu balok kecil, paku, palu, gergaji, bor, pelitur, kuas, meteran, penggaris, spidol, seng, lem G, dan magnet. Lalu yaitu memotong triplek dengan ukuran 44 cm x 62 cm menggunakan gergaji. Lalu memotong triplek dengan ukuran 31 cm dikali 62 cm sebanyak 2 bagian untuk sisi kanan dan kiri lemari. Lalu selanjutnya yaitu memotong triplek dengan ukuran 22 cm dikali 62 cm untuk bagian pintu lemari. Lalu memotong kayu balok kecil sesuai ukuran sisi lemari sebagai kerangka. Nah, setelah itu setiap potongan-potongan kayu yang telah dipotong itu disambungkan setiap potongan kayu balok kecil menggunakan paku dan palu serta bor pada bagian yang sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu memasang potongan triplek pada kerangka lemari sesuai dengan sisi dan ukuran masing-masing. Memotong kayu balok kecil dengan panjang 10 cm sebanyak 4 potongan untuk bagian lebar kerangka rak lemari. Lalu memotong kayu balok kecil dengan panjang 59 cm sebanyak 2 potongan untuk tinggi kerangka rak lemari. Dan selanjutnya yaitu memotong triplek ukuran 29 cm kali 59 cm untuk membuat sisi kiri rak, lalu disambungkan membentuk rak. Contoh gambarnya pada sebelah kiri itu, yang mana gambar tersebut triplek yang telah dipotong disambungkan sehingga membentuk sebuah rak. Lalu selanjutnya yaitu memotong triplek dengan ukuran 30 cm kali 46 cm untuk bagian papan puzzle di sisi kanan lemari. Memotong triplek dengan ukuran 6 cm kali 12 cm sebanyak 12 potongan sebagai kepingan puzzle. Lalu memotong seng dengan ukuran 35 cm dikali 3,5 cm kali 3,5 cm sebanyak 12 potongan sebagai bahan pembantu untuk perekat puzzle. Lalu memasang papan puzzle pada sisi kanan lemari menggunakan double tip. Contoh gambarnya pada di samping itu, yang mana setiap triplek itu akan dipotong kembali sebanyak 12 potongan sehingga menjadi seperti pada gambar. Lalu selanjutnya yang mana pada belakang potongan itu yaitu dipasang sebuah seng sebagai perekat. Nah, selanjutnya setelah puzzle telah terbentuk yaitu melubangi bagian tengah setiap kepingan puzzle menggunakan bor sebagai tempat pemasangan magnet. Nah, untuk yang bor ini yaitu kondisional. Mungkin ada yang bisa menggunakan paku besar atau hal semacamnya sehingga mempermudah untuk memberikan bolongan pada tengah-tengah potongan puzzle pada gambar sebelah kiri itu. Lalu selanjutnya yaitu memasang 12 magnet pada setiap kepingan puzzle menggunakan lem G. Lalu memasang potongan seng pada sisi kanan lemari sebagai bahan penempel pada magnet. Nah, contoh seng yang ditempelkan itu seperti gambar pada sebelah kiri tersebut, sebagai pembantu perekat antara magnet dan seng sehingga puzzle-nya tidak mudah jatuh. Lalu selanjutnya yaitu memasang engsel pada bagian depan lemari sebagai penopang pintu. Lalu memasang 2 potongan triplek pada bagian depan lemari sebagai pintu lemari dan melapisi lemari yang telah selesai dibuat dengan pelitur menggunakan kuas.
Lalu selanjutnya yaitu kedua, yaitu tahap membuat isi materi dalam lemari pintar. Pertama yaitu siapkan bahan dan alat, yaitu berupa kertas karton, gambar printout, materi, styrofoam, lem, double tape, selang bening, jarum dan benang jahit, spet suntikan, dan kertas scrap. Pertama yaitu siapkan kertas karton lalu ditempelkan pada bagian dalam lemari menggunakan double tape. Contoh pada gambar sebelah kanan itu, yang mana pada dalam lemari itu dilapisi dengan kertas karton sehingga merubah menjadi suatu background warna putih. Lalu selanjutnya yaitu tempelkan gambar printout dan kalimat jawaban pada potongan puzzle, lalu potong sesuai ukuran komponen puzzle, serta tempelkan juga gambar pendukung di bagian atas dan bawah puzzle. Contohnya pada gambar sebelah kanan itu, yang puzzle yang mana itu setiap puzzle dilapisi kertas, yang mana kertas itu sudah dicantumkan kalimat-kalimat jawaban. Lalu selanjutnya yaitu di sebelah sisi satunya, sebelah di balik puzzle-nya itu yaitu mencantumkan sebuah gambar, contohnya yaitu seperti gambar lambung dengan suasana ceria. Nah, lalu setelah itu hingga jadilah seperti gambar yang pada di bawahnya itu. Pertama ditempeli, lalu dipotong menggunakan silet, dan setelah pisah akan menjadi seperti gambar itu. Dan juga pada komponen-komponen itu yaitu seperti bermain puzzle, seperti gambar, tulisan, backgroundnya itu bisa ditambahi. Lalu selanjutnya yaitu tempelkan gambar organ sistem pencernaan yang telah dilapisi styrofoam pada bagian dalam lemari dan nama-nama di setiap rak. Nah, yang mana pembuatan ini pertama-tama yaitu membuat organ sistem pencernaan aja tanpa adanya bayangan-bayangan tubuh manusia. Nah, setelah itu dipotong, lalu styrofoam dipotong juga sesuai dengan ukuran gambarnya itu. Dan setelah itu ditempelkan dan jadilah seperti gambar pada sisi kiri ini, pada sebelah kiri ini. Lalu ditambahkan nama-nama organ, yaitu dari kalimat mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, lalu anus. Dan juga jangan lupa ditempelin juga yaitu sebuah gambar-gambar kalimat pada setiap rak, sehingga setiap rak itu memiliki tempatnya masing-masing, seperti tempatnya kartu materi, lalu buku pedoman, lalu potongan puzzle yang gak dipakai itu bisa disimpan di sana. Lalu selanjutnya yaitu potong dan tempelkan tulisan elemen pada bagian pintu lemari. Membuat air berwarna dengan mencampuran air dan kertas scrap. Letakkan selang bening pada gambar organ sistem pencernaan menggunakan benang jahit, serta gabungkan spet suntikan yang berisi air berwarna ke selang, lalu ditempelkan pada pintu lemari sisi kiri menggunakan double tape. Lalu tempelkan tempat kartu soal pada pintu lemari di sisi kanan menggunakan double tape. Nah, contohnya pada gambar sebelah kanan ini yang mana juga kita menyiapkan sebuah desain-desain untuk bagian rumahnya kartu soal itu, sebagai tempatnya kartu soal itu. Lalu juga kita membuat tulisan seperti kartu soal. Lalu selanjutnya yaitu pada gambar ilustrasi yang dilengkapi dengan suntikan, yang mana suntikan itu telah diisikan dengan air berwarna, yang mana air berwarna ini campuran dari kertas scrap. Lalu selang yang ditempelkan di gambar sistem, di gambar ilustrasi sistem pencernaan itu. Lalu selanjutnya yaitu
tempelkan tulisan kesimpulan mengandung mana motivasi pada sisi sebelah kiri media lemari pintar beserta gambar pendukung dan background yang menarik. Yang mana contohnya pada gambar itu kita bikin tulisan kesimpulan lalu kita cetak dan setelah itu kita potong styrofoam sesuai dengan bentuk dan besarnya sebuah kalimat itu dan ditempelkan menggunakan double tip. Setelah tulisan kalimat itu beserta styrofoam ditempelkan, lalu ditempelkanlah pada bagian lemari sebelah kiri dan yang mana tidak lupa memberikan sebuah warna background dan juga gambar-gambar komponen seperti pada gambar itu, yaitu dari gambar tubuh manusia, gambar mulut, gambar kerongkongan dan lain semacamnya. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan kartu materi dengan menggunakan bantuan aplikasi Canva, lalu dicetak dengan ukuran 10 cm x 10 cm. Nah, yang mana contoh desainnya ini pada contoh gambar sebelah kanan ini, yang mana kita desain terlebih dahulu menggunakan aplikasi Canva dan kita sesuaikan ukurannya yaitu menggunakan ukuran persegi. Dan setelah itu kita download lalu kita cetak menggunakan kertas paper. Lalu selanjutnya yaitu membuat kartu soal untuk puzzle di Microsoft Word, lalu dicetak dengan ukuran 7 cm x 10 cm, yaitu yang mana kita desain ini menggunakan Microsoft Word. Lalu selanjutnya setelah menjadi seperti contoh pada gambar tersebut, lalu kita simpan dan kita cetak menggunakan kertas paper. Mengapa menggunakan kertas paper? Sehingga tidak mudah rusak dan tidak mudah kotor. Lalu selanjutnya yaitu mendesain kartu soal dan dicetak dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 6 cm. Nah, pada pembuatan ini sama seperti pada pembuatan soal puzzle sebelumnya, yang mana ini dibikin yaitu menggunakan Microsoft Word. Nah, setelah dibentuk seperti pada desain ini, lalu disimpan dan dicetak juga menggunakan kertas paper sesuai ukurannya yaitu 6 cm x 6 cm. Dan berikut kartu materi dan kartu soal setelah dicetak. Sehingga dari gambar ini bisa terlihat tidak mudah kusut dan tidak mudah rusak. Insya Allah bertahan lama. Lalu selanjutnya yaitu mendesain gambar pada bagian depan media lemari pintar dengan bantuan Canva, yang mana pada gambar desain ini yaitu untuk bagian depan lemari. Nah, yang mana pada ini saya menggunakan yaitu ada gambar sistem pencernaan, lalu gambar sekolah, dan yang mana sekolah tersebut yaitu terletak di perkotaan dan di dekat rel kereta api. Sehingga dari pembuat ini saya membuat juga yang mana gambar ikon perkotaan yang berwarna biru tersebut. Lalu di sebelah pojok sebelah kanan yaitu kanan bawah terdapat sebuah gambar kereta api. Dan berikut pembuatan media visual berbentuk lemari pintar telah selesai, yang mana pada gambar ini yaitu gambar depan, gambar samping kanan, gambar samping kiri, dan gambar media di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kafianto Hidayat akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran lemari pintar, yaitu sebagai berikut.
Pertama-tama yaitu yang mana pendidik akan memberikan pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu peserta didik akan diberikan ruang waktu untuk bertanya mengenai materi yang akan dijelaskan pada media pembelajaran Lemari Pintar ini, yaitu mengenai organ sistem pencernaan. Lalu selanjutnya yaitu pendidik akan menjelaskan lebih awal mengenai materi yang akan dijelaskan, yaitu mengenai pengertian sistem pencernaan, lalu organ sistem pencernaan, fungsinya organ sistem pencernaan, lalu selanjutnya yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan organ sistem pencernaan. Lalu selanjutnya yaitu peserta didik akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, setelah peserta didik itu telah bergabung bersama kelompoknya masing-masing, lalu selanjutnya yaitu setiap kelompok itu akan diberikan kartu materi sebagai berikut. Nah, kartu materi ini akan dibagikan kepada setiap kelompok. Jadi, setiap kelompok itu memegang 8 kartu materi. Seperti contoh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, setelah setiap kelompok telah memegang kartu materi, selanjutnya yang mana peserta didik itu akan diberikan waktu untuk membaca kartu materi hingga selesai. Lalu setelah itu, yang mana setiap kelompok itu mengambil 2 kartu soal secara bergantian. Kartu soal ini dibacakan dan dijawab oleh kelompok selanjutnya. Seperti contoh, kelompok 1 mengambil 2 kartu soal, dibacakan soalnya, lalu dijawab oleh kelompok 2. Dan begitu seterusnya. Kelompok 2 mengambil 2 kartu soal, dibacakan soal pertanyaannya, lalu dijawab oleh kelompok 3. Dan begitu seterusnya hingga kelompok 4 akan melempar pertanyaannya kepada kelompok 1. Lalu selanjutnya yaitu peserta didik akan diberikan penjelasan tentang gambaran bagaimana makanan itu masuk ke organ sistem pencernaan, yaitu melalui ilustrasi proses sistem pencernaan pada manusia. Nah, gambaran makanan masuk ke organ sistem pencernaan pada manusia yaitu seperti berikut. Air akan dijalankan menuju salah satu organ sistem pencernaan. Nah, setelah sampai di mulut, setiap kelompok itu akan menjawab nama organ sistem pencernaan beserta fungsinya. Dan setelah dijawab akan lanjut terus ke organ selanjutnya yaitu organ kerongkongan. Nah, yang mana kelompok selanjutnya itu akan menjawab nama organ beserta fungsinya dan begitu seterusnya hingga menuju ke anus. Lalu selanjutnya yaitu yang mana setiap kelompok itu akan mengambil 3 kartu soal untuk menjawab, yaitu menjawabnya melalui menyusun puzzle yang ada pada lemari pintar sebelah kanan. Berikut kartu soal untuk menyusun puzzle, yang mana potongan puzzlenya yaitu seperti ini. Sisi satunya gambar, sisi satunya yaitu kalimat jawaban. Setelah setiap kelompok memegang 3 kartu soal ini, langkah selanjutnya yaitu setiap kelompok itu akan mencari jawabannya melalui kepingan puzzle ini. Setelah setiap kelompok memegang 3 potongan puzzle ini, lalu selanjutnya yaitu ditempelkan ke bagian permainan puzzle pada media lemari pintar. Nah, setelah seluruh jawabannya tersusun dengan rapi melalui permainan puzzle ini, lalu selanjutnya yaitu pendidik akan memutar kembali puzzle tersebut hingga merubah menjadi suatu gambar. Nah,
Jika gambar itu tersusun secara rapi, maka dapat dikatakan bahwa seluruh jawaban itu benar. Namun, jika ada gambar yang tersusun kurang rapi, maka dapat dikatakan bahwa sebagian jawaban itu dijawab tidak dengan benar. Nah, jika puzzle sudah diputarbalikkan, akan menjadi sebuah gambar seperti berikut. Jika gambar tersebut tersusun rapi, maka dapat dikatakan bahwa seluruh jawabannya itu dijawab dengan benar. Namun, jika gambarnya ini tersusun kurang rapi, maka dapat dikatakan bahwa sebagian jawabannya itu tidak dijawab dengan benar. Lalu selanjutnya, setelah peserta didik bermain puzzle, lalu yaitu memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini melalui kalimat pada media lemari pintar sebelah kiri ini. Yaitu kalimatnya, ingat teman-teman, memahami fungsi organ pencernaan membuat kita lebih mudah belajar tentang tubuh kita. Jadi, makna dari kalimat ini yaitu bagaimana kita harus memahami materi yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai sistem pencernaan, organ sistem pencernaan, fungsi organ sistem pencernaan, dan bagaimana cara menjaga organ sistem pencernaan tetap sehat. Dan juga kalimat ini yaitu mengandung bagaimana kita juga belajar mengenai tubuh kita, yang mana tubuh kita ini ada organ sistem pencernaan. Jadi kesimpulannya yaitu memahami kembali materi yang telah dijelaskan dengan mempelajari dari tubuh kita sendiri, yaitu tentang organ sistem pencernaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara menggunakan media pembelajaran lemari pintar. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.